Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, ini pertemuan kedua kita dalam pelajaran matematika umum untuk kelas 10 IPS 1 dan 2. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Tetapi yang kita bahas adalah konsep nilai mutlak dan sifat-sifat nilai mutlak. Baik, yang minggu ini, pertemuan kedua ini kita akan membahas ketiga materi ini. Yang pertama, persamaan nilai mutlak linear satu variabel yang berbentuk mutlak fx sama dengan c. Yang kedua, persamaan nilai mutlak linear satu variabel yang berbentuk mutlak fx sama dengan gx dengan gx lebih besar sama dengan 0. Yang ketiga, persamaan nilai mutlak linear satu variabel yang berbentuk mutlak fx sama dengan mutlak gx. Baiklah, materi yang pertama adalah persamaan nilai mutlak linear satu variabel yang berbentuk mutlak fx sama dengan c. Tentukan himpunan penyelesaian berikut ini. A. Mutlak 3x ditambah 2 sama dengan 5. Yang B. Mutlak x ditambah 1 sama dengan 3. Yang C. Mutlak 5x dikurang 6 dikurang 4 sama dengan 10. Ingat, minggu kemarin kita sudah membahas tentang definisi nilai mutlak. Jika mutlak x sama dengan akan bernilai positif jika x lebih besar sama dengan 0 dan akan bernilai negatif jika x lebih kecil dari 0. Pasti kalian masih ingat kan materi minggu kemarin atau materi pertemuan pertama. Baiklah, kita akan membahas ketiga soal ini dengan menggunakan definisi ini ya. Yang A, soal yang A, mutlak 3x ditambah 2 sama dengan 5. Berarti dia ada dua kemungkinan anak-anak. Yang pertama bernilai positif, yang kedua bernilai negatif. Atau ada dua alternatif ya. Yang pertama bernilai positif, yang kedua bernilai negatif. Yang pertama 3x ditambah 2 sama dengan 5. Berarti 2 kita pindah ruaskan ke kanan menjadi negatif 2. Jadi 3x sama dengan 5 dikurang 2. Jadi 5 dikurang 2 berapa? 3. Jadi 3x sama dengan 3. Kemudian 3x ini kita bagi dengan 3 sehingga kita dapat x sama dengan 3 dibagi 3. Jadi x-nya adalah 1. Paham? Selanjut, alternatif yang kedua, negatif 3x ditambah 2 sama dengan 5. Cara pertamanya kita kalikan dulu negatif ini ke dalam yang ini ya, ke dalam ini. Menjadi min dikali 3x menjadi min 3x. Min dikali plus jadi min. Jadi min 3x dikurang 2 sama dengan 5. Sehingga kita dapat persamaan yang pertama adalah min 3x dikurang 2 sama dengan 5. Kemudian min 2 kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Jadi min kalau dipindah ke ruas sebelah kanan menjadi positif. Jadi negatif 3x sama dengan 5 ditambah 2. 5 ditambah 2 berarti berapa? 7. Jadi min 3x sama dengan 7. Kemudian min 3x-nya kita bagi dengan 7. Jadi x sama dengan 7/3. Jadi himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah min 7/3 atau 1. Paham? Paham ya? Yang B, soal yang B ya sekarang. Mutlak x ditambah 1 sama dengan 3. Sama, ada dua alternatif. Yang pertama bernilai positif, yang kedua bernilai negatif. Yang pertama dulu ya, yang bernilai positif dulu kita selesaikan. Berarti x ditambah 1 sama dengan 3. Di 1 kita pindah ruas menjadi negatif 1. Jadi x sama dengan 3 dikurang 1. Paham? Sekarang 3 dikurang 1 berapa? 2. Jadi x sama dengan 2. Sekarang yang bernilai negatif, ingat kita kali dulu negatifnya. Jadi min dikali negatif, min dikali x jadi min x. Min dikali plus jadi min 1. Jadi min x dikurang 1 sama dengan 3. Min 1 kita pindah ruas ke sebelah kanan menjadi positif. Jadi min x sama dengan 3 ditambah 1. Jadi min x sama dengan 4. Jadi x sama dengan
min 4. Min 4 dari mana, Bu? 4 dibagi min 1. Paham? Paham ya? Jadi himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah ketika X-nya bernilai 2 dan X-nya bernilai negatif 4. Paham? Paham, Bu? Pasti paham ya, soalnya ini sangat mudah. Lanjut, soal yang ke-C. Mutlak 5X dikurang 6 dikurang 4 sama dengan 10. Yang pertama adalah kita sederhanakan dulu persamaan ini ya. Jadi mutlak 5X dikurang 6, min 4 kita pindah ruas ke kanan. Jadi sama dengan 10 ditambah 4. Jadi mutlak 5X dikurang 6 sama dengan 14. 14 dari mana, Bu? Dari 10 ditambah 4. Paham? Jadi kalau ada bentuk soal seperti ini, kita sederhanakan dulu ya anak-anak. Paham ya? Kemungkinan masih sama ya. Masih ada dua alternatif. Yang pertama bernilai positif, yang kedua bernilai negatif. Jadi yang positifnya 5X dikurang 6 sama dengan 14. Min 6 kita pindah ruas menjadi positif 6. Jadi 5X sama dengan 14 ditambah 6. Jadi 5X sama dengan 14 ditambah 6 berapa anak-anak? 20. Paham? Sampai sini paham ya? Jadi X sama dengan 20 dibagi 5. Jadi X sama dengan 4. Paham ya? Kemudian yang alternatif kedua adalah negatif dikali 5X dikurang 6. Pertama kita kalikan dulu kan. Negatifnya ke dalam sini. Berarti negatif dikali 5X. Min 5X. Min dikali min jadi positif 6. Sama dengan 14. Jadi 6 kita pindah ruas, 6 kan positif, kita pindah ruas ke kanan menjadi negatif. Benar sekali. Jadi min 5X sama dengan 14 dikurang 6. Paham? Jadi 14 dikurang 6 berapa? 8. Jadi 5X sama dengan 8. X sama dengan negatif 8 per 5. Jadi himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah X sama dengan min 8 per 5 atau X sama dengan 4. Paham kira-kira anak-anak dengan bentuk yang mutlak Fx sama dengan C? Ibu harap paham ya. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu persamaan nilai mutlak linier satu variabel berbentuk mutlak Fx sama dengan Gx dengan syarat Gx harus lebih besar sama dengan 0. Gimana? Paham ya? Contohnya ya kayak seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian berikut. A. Mutlak 3X ditambah 1 sama dengan 4X. B. Mutlak 3X ditambah 1 sama dengan 4X dikurang 1. Maka penyelesaiannya seperti ini. Pertama tadi soalnya adalah mutlak 3X ditambah 1 sama dengan 4X. Masih sama ya, ada dua kemungkinan kan? Ada dua alternatif ya. Yang pertama 3X bernilai positif, yang kedua bernilai negatif. Yang bernilai positif sama dengan 3X ditambah 1 sama dengan 4X. Jadi 4X-nya kita pindah ruas ke sebelah kiri. Paham? Jadi 4X-nya kita pindah ke ruas sebelah kiri menjadi negatif. Sedangkan 1 kita pindah ruas ke sebelah kanan menjadi negatif 1. Paham? Paham ya? Sekarang kita sederhanakan 3X dikurang 4X berapa? Min X sama dengan min 1. Jadi kita bagi sekarang min 1 dibagi 1 sama dengan 1. Jadi X sama dengan 1. Paham anak-anak? Paham ya? Sekarang yang bernilai negatif. Negatifnya kita kali dulu ke sini. Ke dalam ya. Jadi negatif 3X negatif 1. Jadi min 3X dikurang 1 sama dengan 4X. 4X kita pindah ruas ke kiri menjadi negatif 4X. Negatif 1 kita pindah ruas ke kanan menjadi negatif 1. Negatif 1 dipindah ruas ke kanan jadi positif 1. Jadi min 3X dikurang 4X sama dengan 1. Min 3X dikurang 4X berapa anak-anak? Min 7X sama dengan 1. Jadi min X sama dengan min 1 per
7. Paham? Jadi ingat, sebelum menentukan himpunan penyelesaiannya, ingat dulu tadi syaratnya harus GX lebih besar sama dengan 0. Kan kita tahu GX-nya adalah 4X. Jadi 4X lebih besar sama dengan 0. Kemudian kok bisa X lebih besar sama dengan 0, Bu? Karena 4 dibagi 0 adalah 0. Jadi jawabannya harus X lebih besar sama dengan 0. Mana antara X kedua ini? X sama dengan 1 atau X sama dengan min 1/7? Ini yang lebih besar sama dengan 0. Ya, pasti adalah X sama dengan 1. Jadi, himpunan penyelesaiannya yang memenuhi adalah 1. Jadi ingat ya, kalian harus memenuhi syaratnya GX lebih besar sama dengan 0. Sebelum menentukan himpunan penyelesaiannya, kalian harus memenuhi syarat dulu terlebih dahulu. Syaratnya adalah GX lebih besar sama dengan 0. Paham? Paham ya? Untuk lebih paham, kita coba ke contoh yang kedua. Mutlak 3X ditambah 1 sama dengan 4X dikurang 1. Kita tahu kan ada dua kemungkinan ya. Yang pertama bernilai positif, yang kedua bernilai negatif. Yang pertama 3X ditambah 1 sama dengan 4X dikurang 1. Berarti 4X kita pindah ruas ke kiri menjadi negatif. 1 kita pindah ruas ke kanan menjadi negatif juga. Jadi 3X dikurang 4X sama dengan min 1 dikurang 1. Paham sampai sini anak-anak? Paham ya? Jadi sekarang 3X dikurang 4X berarti min 1 ya, atau kalau 1 tidak perlu ditulis jadi min X. Min 1 dikurang 1 min 2 jadi X sama dengan 2. Paham? Karena positif ketemu positif jadi negatif ketemu negatif jadi positif. Kemudian negatif kita kali dulu ke sini, negatif 3X negatif dikali 3X jadi negatif 3X. Negatif dikali positif jadi negatif ya. Sehingga kita dapat negatif 3X dikurang 1 sama dengan 4X dikurang 1. Kita pindah ruas, 4X pindah ruas ke kiri menjadi negatif. Negatif 1 dipindah ruas kiri ke kanan jadi positif. Seperti ini, min 3X dikurang 4X disama dengan min 1 ditambah 1. Min 3X dikurang 4X berapa anak-anak? Min 7X. Min 1 ditambah 1, 0. Jadi X-nya sama dengan 0. Kok bisa 0? Karena 0 dibagi 7 sama dengan 0. Paham? Paham ya? Ingat, sebelum menentukan himpunan penyelesaian, kita harus memenuhi syarat berikut dulu. Syaratnya adalah GX lebih besar sama dengan 0. GX-nya yang mana? Yang ini kan 4X dikurang 1. Berarti 4X dikurang 1 lebih besar sama dengan 0. Berarti 4X min 1 dipindah ruas jadi positif. Jadi 4X lebih besar 0 ditambah 1. Jadi 4X lebih besar sama dengan 1. Jadi X lebih besar 1/4. Paham sampai sini? Jadi untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, GX-nya harus berarti X-nya harus lebih besar sama dengan 1/4. Di antara kedua ini, X sama dengan 2 dan X sama dengan 0, mana yang lebih besar 1/4? Ayo, mana yang lebih besar 1/4? 2 atau 0? Yang lebih besar dari 1/4 pasti 2 kan? Berarti himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah 2. Paham anak-anak? Paham ya? Lanjut ke materi yang terakhir. Persamaan nilai mutlak linear satu variabel berbentuk mutlak fx sama dengan mutlak gx. Tentukan himpunan penyelesaian berikut. Yang pertama, atau yang A, mutlak 4x dikurang 2 sama dengan mutlak x ditambah 7. Yang B, mutlak 3x ditambah 5 sama dengan mutlak 2x ditambah 10. Gimana sih Bu penyelesaiannya? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, mutlak 4x dikurang 2 sama dengan mutlak x ditambah 7. Kita tahu kan,
Kemarin kita sudah belajar sifat-sifat. Kan ada sifat-sifat yang seperti ini. Mutlak X sama dengan X pangkat 2 atau X kuadrat. Berarti kita harus merubahkan dulu anak-anak. Kita misalkan mutlak 4X dikurang 2 ini adalah A. Kemudian mutlak X ditambah 7 ini kita misalkan B. Jadi seperti ini kan bentuknya. Mutlak A kuadrat sama dengan mutlak B kuadrat. A ini kita misalkan 4X dikurang 2. Kemudian yang B tadi kita misalkan X ditambah 7. Kemudian seperti ini kan. Mutlak A kuadrat kan jadi A kuadrat sama dengan B kuadrat. Kemudian B-nya kita pindah ruas. Jadi A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan 0. A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan 0. Ini kan bisa kita faktorkan menjadi, setelah kita faktorkan kan menjadi seperti ini. A ditambah B dikali A dikurang B sama dengan 0. Jadi ini adalah cara termudahnya. Kita cukup pakai cara yang ini. A ditambah B dikali A dikurang B sama dengan 0. Dengan A tadi adalah 4X dikurang 2. B tadi adalah X ditambah 7. Seperti ini ya. Jadi kita pakai cara yang ini anak-anak. Yang ini ya. Nah, kita pakai cara yang ini. A ditambah B dikali A dikurang B sama dengan 0. Paham? Jadi A tadi kan kita misalkan 4X dikurang 2. Berarti kan seperti ini. 4X dikurang 2 ditambah B. Tadi kita misalkan X ditambah 7. Berarti X ditambah 7. Paham? Dikali 4X dikurang 2 dikurang X ditambah 7 sama dengan 0. Paham? Paham ya sampai sini? Kemudian kita sederhanakan ini. 4X ditambah X jadi 4X ditambah X jadi berapa? 5X. Min 2 ditambah 7 jadi berapa? 5. Jadi 5X ditambah 2. Sekarang 4X dikurang X. Jadi 3X. Min 2 dikurang 7. Min 2. Ini kan min. Ini positif. Jadi min ketemu min jadi min ketemu positif jadi min. Jadi min 2, min 7 jadi min 9. Jadi 3X dikurang 9. Jadi 5X ditambah 5 dikali 3X dikurang 9 sama dengan 0. Jadi ada dua kemungkinan kan untuk mencari X-nya. 5X ditambah 5 sama dengan 0 atau 3X dikurang 9 sama dengan 0. Jadi kita bahas yang ini dulu. 5nya kita pindah ruas menjadi negatif 5. Karena 0 dikurang 5 itu min 5. Jadi 5X sama dengan negatif 5. X sama dengan negatif 1. Min 5 dibagi 5 kan jadi negatif 1. Kemudian yang ini 3X dikurang 9. 3X dikurang 9 sama dengan 0. Min 9-nya kita pindah ruas menjadi positif. Jadi 3X sama dengan 9. Kemudian X sama dengan 9 dibagi 3. X sama dengan 3. Paham? 3 ini dapat dari mana? Dari 9 dibagi 3. Sama dengan 3. Jadi, himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah negatif 1 atau 3. Paham? X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 3. Paham ya? Untuk lebih paham kita lanjut ke contoh yang kedua atau contoh yang B. Mutlak 3X ditambah 5 sama dengan mutlak 2X ditambah 10. Ingat tadi kita pakai cara mudahnya ya. A ditambah B dikali A dikurang B sama dengan 0. Berarti kita harus memisahkan A itu adalah 3X ditambah 5 dan B itu adalah 2X ditambah 10. Baik, kita rubah sekarang. Jadi, A tambah B kan berarti 3X ditambah 5 ditambah 2X ditambah 10. Dikali A dikurang B. A tadi adalah 3X ditambah 5 dikurang B itu adalah 2X ditambah 10 sama dengan 0. Paham anak-anak? Paham ya? Kemudian kita sederhanakan ini. 3X ditambah 2X, 5X. Berarti ini ya 5X. 5 ditambah 10, 15. Berarti 5X ditambah 15. Dikali sekarang. 3X dikurang 2X. Jadi X karena 3 dikurang 2 kan 1. Kemudian 5 dikurang 10 berarti negatif
Berapa? 5 dikurang 10 berarti negatif 5. Jadi X dikurang 5. Jadi 5X ditambah 15 dikali X dikurang 5 sama dengan 0. Jadi untuk mencari X-nya ada dua alternatif. 5X ditambah 15 sama dengan 0. Atau X dikurang 5 sama dengan 0. Yang pertama kita akan bahas ini dulu. 5X ditambah 15 sama dengan 0. 15 dipindah ruas ke kanan menjadi negatif 15. Jadi 5X sama dengan negatif 15. Kemudian X sama dengan negatif 3. Negatif 3 dapatnya dari mana, Bu? Dari negatif 15 dibagi 5. Paham? Paham ya? Sekarang yang kedua. X dikurang 5 sama dengan 0. Berarti min 5-nya kita pindah ruas menjadi positif. Jadi X-nya sama dengan 5. Paham sampai sini anak-anak? Paham ya? Jadi himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah X sama dengan min 3 atau X sama dengan 5. Gimana anak-anak? Sangat mudah sekali kan? Semoga kalian paham. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua. Baik. Baiklah, semoga Ibu berpesan untuk kalian semua untuk tetap di rumah, jaga kesehatan, dan selalu berdoa agar kita dapat bersekolah kembali, bertemu di ruang kelas yang menyenangkan, belajar bersama. Semoga juga COVID-19 ini segera berakhir agar kita dapat bertemu kembali di sekolah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.